Selamat malam, perkenalkan kami dari Sindiket 6. Di sini saya dengan Kevin Maulana bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Kak Anastasia Syanda, Kak Mestika Elok, Kak Trisna Minwara, Kak Faurus Pestia dengan Kak Farah Nandira Iriawan. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan produk dengan modul agriculture, di mana pada tahap pertama ini, kami akan menjelaskan mengenai website dari produk yang kami beri nama dengan Femata Banana, yang merupakan akronim dari nama-nama masing-masing anggota Sindikat 6. Eh, di sini telah di-share screen terkait dengan website pada halaman home, di mana pada halaman home ini terkait dengan penjelasan bahwa Femata Banana merupakan sebuah perusahaan produsen pisang, yang mana pisangnya merupakan pisang Cavendish dengan kriteria pesticida free, sustainable farm, dan food grade dan nutrient rich, yang mana di sini memiliki dua plantation, yaitu kebun suka dan kebun bumi. Di sini pisang kita mendapatkan benefit dari volcanic soil dan juga hujan yang cukup balance dari uh, alam di Sumatera Utara. Mungkin boleh ke bawah. Di sini pisang Femata memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, yaitu diantaranya potasium, vitamin B6, vitamin C, fiber, dan juga antioksidan. Di sini pisang Femata juga memiliki rasa yang manis dan juga tekstur yang tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu keras. Selanjutnya, di sini kita juga mengedepankan dalam kerjasama dengan petani-petani lokal, di mana komunitas-komunitas lokal sangat kita berdayakan dengan skema kerjasama yang cukup baik dan cukup fair. Dan di bawah juga ada beberapa link untuk kita bisa masuk ke kolom home, about us, dan kontak us, dan juga ada penjelasan singkat terkait dengan kontak us, serta sosial media dan alamat email yang ada di bawah. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai about us page, dibantu oleh rekan saya, Kak Anastasia. Halo, selamat malam semuanya. Saya Anastasia. Saya akan menjelaskan mengenai page About Us di sini. Nah, ini adalah cerita mengenai perusahaan ini berdiri, Femata Banana, di mana Legacy of Growth, Sustainability yang didirikan oleh 6 founder. Femata Banana ini tidak hanya sekedar dari perusahaan banana, tapi visi misinya itu adalah meningkatkan agriculture agar masyarakat di Indonesia bisa dapat lebih sehat, dan juga mengedepankan community dan sustainability. Flagshipnya kami adalah Pisang Femata. Oke, didirikan di tahun 1983 dan juga ada 2 kebun suka dan kebun bumi. Lalu saya ingin menjelaskan juga mengenai logonya gitu ya. Di sini ada logo simbol Our Spirit yang di 6 poin ini ada leadership, strategy, sustainability, operation, innovation, dan people empowerment. Oke, boleh ke bawah sedikit. Jika di bawahnya ini ada value kami adalah sustainability first, people over profits, quality without compromise, education and empowerment, dan community rooted. Oke, dari pendirinya ada Anastasia, saya sendiri selaku Director Manufacturing dan Plantation, ada Pak Kevin selaku Director of Purchase and Fleet, ada Ibu Trisna selaku Director of Accounting and Project Management, ada Ibu Farah selaku Director Sales and CRM, ada Ibu Mestika sebagai Director of Inventory and Maintenance, dan ada Ibu Fauris Director HR dan E-commerce. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai pricing oleh rekan saya, Ibu Farah.
Ya, selanjutnya saya Farah sebagai sales dari PT Fermata Banana akan menjelaskan terkait price list dari Fermata Banana ini sendiri. Untuk harga normal, Fermata Banana punya harga sebesar 30.000. Nah, jika customer ingin membeli dengan jumlah lebih banyak lagi, jika customer membeli 300 hingga 599 sisir, customer mendapatkan diskon 10% menjadi 27.000 per sisir. Nah, ditambah lagi jika customer membeli lebih dari 600 sisir, maka akan mendapat diskon yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 15% dengan harga 25.500 per sisir. Nah, karena Fermata Banana ini dapat dibeli dengan jumlah besar, maka jika diklik order now di bawah, akan langsung ke halaman kontak us untuk dapat menghubungi sales dari Fermata Banana melalui email atau nomor telepon. Selanjutnya akan dilanjutkan di bagian shop oleh Mbak Fauris. Halo, saya Fauris Besika, Director of HR dan E-commerce dari Fermata Banana. Di sini memang kami memiliki satu produk yaitu pisang Fermata yang dijual secara ecer seharga Rp30.000. Untuk di bagian page dari shop ini hanya ada satu pisang Fermata, yang hanya ada satu produk yaitu pisang Fermata yang kami jual. Nah, kurang lebih untuk pengirimannya akan berlangsung 2-3 hari kerja, tapi kita bisa membeli lebih dari satu sisir. Nah, kalau misalnya kita simulasi seperti ini, kita masukkan jumlahnya lalu add to cart, lalu nanti akan seperti ini, terus view cart dan tinggal check out, lalu tinggal diisi saja sampai akhirnya nanti save address dan pembayaran. Selanjutnya untuk jobs akan dibawakan oleh Mbak Mestika. Silakan Mbak Mestika. Baik, untuk jobs, menu ini berisi tampilan terkait lowongan yang sedang dipublish oleh Fermata Banana gitu ya, karena kita juga punya lahan yang besar otomatis, jadi untuk pekerja secara berkala kita melakukan proses rekrutmen. Nah, ketika diklik untuk proses rekrutmen yang saat ini sedang berjalan itu adalah untuk posisi jabatan CSR dan Community Engagement Officer dengan base di Jakarta dengan posisi travel ke Plantation. Itu dari tampilan dapat disimpulkan bahwa untuk posisi ini memerlukan capabilities sesuai dengan yang ditampilkan di sisi sebelah kanan. Itu sebenarnya untuk community development itu diperlukan tingkat kemampuan yang cukup besar, begitu juga untuk capabilities lainnya seperti project implementation, budget management, public communication, dan stakeholder engagement. Lalu untuk responsibilities-nya untuk posisi ini adalah terkait design dan execute laporan bulanan terkait program di Plantation, lalu mengembangkan strong community relationship dengan farmers, teachers, dan generasi muda, lalu untuk mengukur outcome dari program, berkolaborasi dengan media, dan memastikan alignment program CSR itu sejalan dengan sustainability roadmap-nya Fermata Banana. Lalu untuk requirements-nya itu bachelor degree in social work, development studies, communication and related field dengan pengalaman minimum 2 tahun di CSR NGO, dan juga tidak masalah atau comfortable dengan travel, dengan pekerjaan yang sering travel dari satu tempat ke tempat lain, lalu memiliki public speaking yang cukup kuat, dan juga mampu membuat laporan dan success stories baik dalam bahasa ataupun dalam English. Kurang lebih seperti itu. Lalu bisa diklik pada saat kita klik apply now, itu akan tampil untuk tampilan proses submission dari rekrutmennya. Itu bisa diisikan name, lalu email, phone number, LinkedIn profile, resume, dan short introduction. Lebih seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tampilan event yang akan disampaikan oleh Mbak Trisna. Terima kasih Mbak Mestika. Selanjutnya di halaman ini kita bisa melihat salah satu event yang sudah dipublish, yaitu Replanting Together. Bisa diklik
Di sini kita bisa melihat bahwa event ini mengangkat tema lingkungan dengan fokus kegiatan penanaman pohon, khususnya 500 bibit pohon pisang yang akan ditanam oleh volunteers, pelajar, dan juga karyawan. Kalau misalkan kita melihat ke bagian sebelah kanan ini, kita melihat ada waktu pendaftaran yang dibuka, misalkan kita klik register. Di sini kita bisa mendaftar paling terakhir di tanggal 21 ya. Di situ kita juga bisa pilih berapa orang, terus kemudian nanti klik register, nanti kita akan mengisikan detail informasi kita. Selanjutnya ada pelaksanaan event di tanggal 22 Juni yang akan dilaksanakan di Sekolah Cikal. Kita bisa add to calendar, terus kita juga nanti akan terkonek dengan Maps, serta ada tombol share, di mana sini ada Facebook, Threads, LinkedIn, yang dimana itu juga akan mendirect ke account Femata Banana. Deskripsi event juga menyampaikan bahwa kegiatan akan dilengkapi dengan workshop ekologi singkat dan pertunjukan musik dari komunitas pemuda lokal. Event ini menjadi momentum untuk berkontribusi langsung terhadap aksi iklim sambil belajar dan bersenang-senang bersama. Selanjutnya, izin aku sampaikan untuk blog bisa disampaikan oleh Mbak Fauris. Untuk bagian blog atau news, di sini ada beberapa berita dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung di Femata Banana, khususnya untuk Femata Community. Salah satunya misalnya di sini untuk program internship yang baru launch di bulan Juni 2025 ini, Femata Banana melakukan program internship untuk anak muda. Begitu pula dengan beberapa news yang lain, ini ada farmers training yang dilakukan Femata Banana, bisa diklik, dan ini berlangsung di bulan April. Lalu kemudian ada satu lagi free school breakfast untuk anak-anak atau student di Sumatera Utara, khususnya di Toba. Saya Fauris Bestika, Direktur HR di PT Femata Banana. Di sini saya menjelaskan mengenai modul human resources, mulai dari employees. Employees di sini sudah kami masukkan, misalnya salah satu contohnya adalah Anastasia Agriculture. Oh, ternyata tidak bisa. Wow, oke. Jadi sudah masuk Anastasia Agriculture di sini, dan departemennya jika dicek di sini sudah ada Departemen Agriculture, CRM, Finance, dan lain-lain. Jadi kalau diklik di sini akan langsung ada Anastasia Agriculture di situ. Termasuk juga staff agriculture dan staff perkebunan. Kemudian ketika mencoba membuat organization chart, di sini sebenarnya kami berusaha untuk membuat bagan dari perusahaan, namun sayangnya tidak bisa. Jadi untuk itu kami akan beralih ke job application lowongan pekerjaan yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Mestika. Satu-satunya lowongan pekerjaan yang ada di sini adalah CSR and Community Engagement Officer. Kalau dibuka seperti ini akan ada penjelasan mengenai jobnya, termasuk responsibilities dan must have-nya, dan juga skill set di sebelah kanan. Lalu ketika klik apply now seperti ini, akan ada formulir yang untuk diisi gitu. Nah, formulir ini diisi aja, lalu kemudian misalnya dimasukkan salah satu file untuk bagian resume atau curriculum vitae, dan diisi short introduction, expert in dev. Lalu klik I'm feeling lucky. Nantinya di sini kita beralih lagi ke ODU-nya HR, lalu kita bisa cek di rekrutmennya ada di sini, dan ada satu new application. New application ini akan terlihat langsung seperti yang tadi sudah saya masukkan gitu, dan di sini bisa dijadwalkan untuk interview dan lain-lain, termasuk juga CV yang tadi diunggah gitu. CV yang di sini diunggah adalah file dari UAS OSIM ini. Kemudian kita bisa melihat expected salary-nya nanti bisa diganti, dan proposed salary-nya juga. Kemudian kita bisa juga melakukan reviews untuk kandidat yang melamar ini gitu. Selanjutnya untuk modul project akan dijelaskan oleh Trisna Aminwara. Silakan. Oke, selanjutnya ini adalah modul project. Di sini misalkan kita contoh membuat project training Femata Banana batch 1.
yang di sini kita rencananya akan starting acaranya itu di tanggal 25, tapi kita ada preparation sebelumnya gitu. Misalkan untuk di pre-eventnya di sini ada kebutuhan venue dan kebutuhan logistik, lalu koordinasi narasumber dan materi pelatihan, lalu juga ada registrasi peserta, lalu di main eventnya ada 2 hari, tanggal 25 dan tanggal 26. Untuk day one-nya pembahasan terkait teori, yang kedua ada simulasi dan study case. Lalu yang ketiga untuk yang post eventnya terkait evaluasi sampai dengan penutupan proyek. Di event ini kita bekerja sama dengan tim HR, contoh misalkan kita klik yang venue dan kebutuhan logistik gitu. Di sini kita bisa pilih assignees-nya. Di sini ada staff human resource dan juga staff projects. Untuk deadline-nya misalkan hari ini gitu ya. Tugasnya terkait dengan pemesanan tempat latihan, pemenuhan kebutuhan logistik, dan juga sampai dengan alat pendukungnya. Di sini subtask-nya ada identifikasi venue sampai dengan penyusunan layout. Misalkan kita pilih dan semua gitu ya, karena kan misalkan deadline-nya tanggal 19 nih, semua sudah kita lakukan gitu. Oke, dari selesai approved ini berarti tandanya kita sudah selesai semua. Seperti itu. Oke, ini kita jadinya masuk bahwa untuk tas ini sudah masuk ke close ya. Oke, lalu kita cek lagi. Untuk yang koordinasi narasumber dan materi pelatihan. Di sini terkait dengan koordinasi dengan narasumber dan sampai dengan mencetak soft copy dan hard copy material serta keseluruhan prosesnya terdokumentasi. Misalkan di sini masih on progress dibantu oleh tim HR terkait dengan konfirmasi terms of reference, kirim undangan resmi kepada narasumber, review materi sampai dengan print materi dan unggah ke HRIS gitu untuk menjadi pembelajaran karyawan yang akan mengikuti training ini. Nah, setelah semua ini kita klik done, bagian approve ini kita bisa ganti menjadi done karena tandanya sudah selesai. Seperti itu. Lalu kalau kita balik, nah di sini sudah hilang karena salah satu project tadi sudah masuk ke proses done gitu ya. Jadi yang masih on progress ada 2, yaitu koordinasi narasumber dan materi pelatihan serta registrasi peserta gitu. Registrasi peserta tadi klik ke situ aja lah ya yang tadi udah. Lanjut untuk registrasi peserta sehubungan dengan acara di tanggal 19 gitu, misalkan kita sekarang sudah dalam proses pembukaan form gitu ya. Form pendaftaran ini kita bisa ganti klik done gitu dibantu oleh staff human resource dan juga project. Lalu ini pasti masih on progress ya karena masih dalam proses pendaftaran. Lalu on paralel juga pasti masih on progress juga untuk konfirmasi jadwal peserta, konfirmasi dan kita sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa klik dan seperti itu. Save. Oke, di sini berarti terlihat ya bahwa dari 5 tas ini sudah 2 yang checklist gitu. Kita masuk untuk ke main eventnya. Di sini description-nya terkait dengan pembahasan teknis dasar di proses training ini supaya mungkin dari teman-teman karyawan juga lebih aware nih terkait dengan teknik pemupukan, pemangkasan dan pengendalian hama gitu ya. Teksnya ada apa aja di sini dari tim project bekerjasama dengan tim HR untuk briefing internal panitia sampai dengan monitoring absensi dan keterlibatan peserta gitu. Cuma memang di sini karena eventnya masih tanggal 25 gitu ya, tapi teman-teman kita bisa update semua nih di sini kalau misalkan masih in progress, change requested kalau misalkan ternyata ada perubahan rencana gitu ya, atau misalkan kita mau klik cancel ternyata poin ini tidak jadi gitu untuk kita laksanakan. Gitu. Itu terus juga post event. Nah, di sini sebenarnya kan kita sudah membagi-bagi gitu ya. Cuman kalau misalkan nih kita mau menjelaskan di sini lebih kepada on progress, di sini kita mau done gitu. Di sini kita tinggal di drag aja gitu. Cuman karena kita sudah bagi-bagi ya per proses gitu. Jadi harusnya ini sudah cukup clear ya gitu. Misalkan untuk post event juga sama gitu sampai dengan penutupan proyek gitu di sini bisa terdokumentasi secara lengkap via UBU. Mungkin segitu saja dari tim project. Terima kasih.
Oke, sudah kelihatan ya screen saya. Saya akan membuat tentang manufacturing order. Lalu, oke, saya buat dulu untuk manufacturing order, lalu kemudian work order, scrap, dan unbilled. Ini saya akan coba membuat WIP dulu ya untuk BOM pertama, yaitu sejumlah 5 gitu. Lalu saya lihat untuk work ordernya dan miscellaneous-nya ini akan di lokasinya diambil dari mana, lalu setelah jadi ditaruh di mana. Oke, ini saya confirm seperti itu, dan saya lihat di sini untuk work ordernya di start, lalu untuk di produce all. Ya, ini sudah ada 5 untuk pisang coated-nya. Lalu untuk selanjutnya saya akan membuat pisang yang siap jual. Dinamakan pisang Femata. Saya juga buat untuk 5 gitu ya. Lalu di sini ada sedikit perbedaan, finish good-nya ditaruhnya di finish good warehouse. Oke, sama lagi seperti tadi, di confirm dan di klik produce all. Ya, kita cek untuk stoknya sudah bertambah, tadi 8 di bawah 900, sekarang sudah 904. Oke, apa yang terjadi ketika pisang ini harus dibongkar lagi, yaitu kita bisa mengambil di feature unbilled order. Dari sini kita bisa buat produknya apa yang mau di unbilled, ini sebesar berapa. Misalnya saya ambil 2 gitu ya untuk yang di unbilled, misalnya karena kemasannya kurang sesuai atau ada yang harus ditambahkan. Oke, di sini saya klik unbilled dan saya klik confirm. Oke. Lalu ketika sudah jadi tapi ternyata tidak sesuai dengan quality yang ditentukan, yaitu kita bisa mengambil feature scrap. Lalu kita scrap, produknya kita pilih, ini artinya kita buang gitu ya, ini 1 dan di validate seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Ini dari sisi manufacturing. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan untuk modul agriculture. Saya log out dulu karena tadi user saya di manufacturing, saya untuk di agriculture. Ya, kita ke menu modul agriculture management, lalu di sini ada menu crops gitu ya. Jadi kita bisa buat nih gitu. Kita farmernya dulu kita pilih, cropnya oke, cropnya kita pisang Cavendish, lalu responsible usernya saya sendiri, lalu request date-nya misalkan kita adakan di hari Minggu gitu ya, location-nya saya pilih di Kebun Suka, lalu di tag-nya oke kebun gitu ya, vehicle-nya misalnya saya ini dapat dipilih untuk animal dan description-nya seperti itu. Lalu saya klik submit di sini. Setelah selesai, lalu di sini ada proses-proses gitu ya untuk setelah nge-request crop request-nya. Di sini ada step-stepnya. Jadi dari plowing, sowing, manuring, irrigation, weeding, harvest, storage, dan selesai. Oke, misalnya ini diklik di sini, lalu dapat ditulis juga, dapat diklik lagi untuk proses selanjutnya. Jika sudah selesai dapat diklik lagi selanjutnya. Ini yang ini irrigation,
lalu setelah selesai di weeding, di sini di harvest, lalu di sini di storage seperti itu. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa setelah disimpan ini menghasilkan 100 sisir pisang seperti itu ya. Ya, ini dapat di save. Lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu agriculture, di mana kita mulai dengan crop request. Dapat diklik di crop request-nya. Saya mulai, misalnya dipilih farmernya Dennis, cropnya bibit pisang Cavendish, usernya saya sendiri, request date-nya misalnya hari Minggu, location-nya di Kebun Suka, tag-nya di kebun, seperti itu. Lalu ini dapat diisi, misalnya ada animals-nya dan description-nya. Misalnya saya ingin menanam pisang Cavendish gitu ya. Lalu ini di save terlebih dahulu dan di submit. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada plowing, sowing, manuring, irrigation, weeding, harvest, storage sesuai dengan stepnya masing-masing. Oke, misalnya ini saya klik di sini, lalu sudah selesai nih misalnya gitu ya. Statusnya sudah selesai, lalu di sowing, lalu di manure, lalu diberikan irrigation, lalu di weeding, lalu di harvest seperti itu. Lalu untuk harvestnya seperti itu ternyata dihasilkan untuk 100 sisir pisang Cavendish. Lalu diklik di storage gitu. Jadi nah ini adalah end to end dari proses dari tahap awal sampai ke storage-nya, di mana nanti saya harus menginformasikan kepada Ibu Mestika untuk menginput di modul inventory untuk 100 sisir pisang Cavendish. Oke, sebelum itu saya ingin menjelaskan juga, misalnya dari 100 pisang ini ternyata ada yang rusak gitu ya. Jadi saya klik di sini, saya untuk mencatat gitu ya. Ini ada di farmernya saya pilih Adit, lalu cropnya gitu ya, saya pilih dari crop yang 3 tadi ya. Locationnya di Kebun Suka. Ini damage-nya damage nih gitu. Lalu damage loss-nya misalnya saya menemukan itu di tanggal 23 Juni gitu. Jadi saya tulis di sini kerusakan 10 sisir pisang gitu ya. Lalu saya save. Lalu kalau misalnya ternyata bukan rusak tapi hilang, ini sama juga caranya gitu ya. Kehilangan 10 sisir pisang. Lalu farmernya kita tulis juga, cropnya dari crop 3, locationnya Kebun Suka, damage-nya adalah loss gitu. Saya tulis di sini kehilangan 10 sisir pisang. Oke, ini saya save gitu ya. Lalu untuk selanjutnya kalau ingin memberikan pestisida gitu ya, ini dapat diklik di pesticide request. Lalu saya klik new di sini gitu ya. Farmernya kita pilih lagi, cropnya kita bisa pilih yang di sini, disease-nya dapat kita tulis gitu ya. Misalnya di sini adalah kutu pohon pisang. Lalu untuk pestnya dipilih nih, untuk obatnya mereknya adalah DevTop gitu. Totalnya dimasukkan juga, misalnya untuk DevTop ini seharga 100.000 seperti itu ya. Lalu kuantitinya diinput, dibutuhkan 2 botol gitu misalnya. Jadi total 200.000 seperti itu. Lalu diklik submit. Dan ini di approve gitu ya kalau sudah selesai.
Lalu ini dari sisi reporting, jika ingin sebagai contoh ingin melihat crop reporting dan pest reporting. Kalau crop reporting ini dapat dipilih, kita pengen tahu nih reportnya misalnya dari tanggal 1 Juni sampai di tanggal 22 gitu ya. Lalu diklik print PDF dan ini dapat disesuaikan tentunya dengan format yang disukai seperti itu. Lalu diklik save. Ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya seperti yang tadi saya informasikan, akan saya kembalikan ke Ibu Mestika untuk pengecekan inventory bibit seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik. Nah, untuk selanjutnya adalah pengecekan inventory untuk bibit dan juga plastik. Untuk melakukan pengecekan inventory produk bibit dan plastik, pertama kita menuju ke products, lalu kita klik products. Karena bibit dan plastik itu ada di raw material, kita coba cek di raw material. Nah, di sini kita cek untuk bibit dan juga plastik. Plastik itu kita namakan dengan wrap ya. Kalau kita lihat dari sisi bibit, itu dilihat untuk on hand-nya posisi saat ini ada 5 unit gitu ya, sehingga itu dirasa kurang, sehingga kita perlu melakukan request untuk purchasing. Bisa dilakukan dengan replenish, lalu kita klik replenish-nya, kita lakukan karena stok amannya itu 100 gitu ya, kita umpamakan 100, berarti jumlah yang ingin ditambahkan adalah 95, berarti kita tambahkan 95, lalu kita jadwalkan untuk schedule date-nya, misalnya sekarang juga di tanggal 19, lalu warehouse-nya nanti warehouse raw material, lalu untuk preferred rutenya adalah buy, lalu nanti kita pilih vendornya, lalu kita klik confirm. Kalau lebih akan seperti itu untuk yang bibit. Lalu next kita melakukan juga pengecekan untuk plastik. Kita cek untuk wrap-nya. Saat ini untuk wrap posisi on hand-nya hanya ada sekitar 1 unit, sehingga diperlukan penambahan untuk raw material ini. Caranya kurang lebih sama, kita klik replenish, lalu kita tambahkan jumlah pembeliannya 99 unit, dijadwalkan untuk hari ini juga, warehouse-nya warehouse raw material, route-nya buy, lalu kita klik confirm, sehingga nanti bagian purchasing akan mendapatkan informasi untuk segera melakukan proses purchase untuk inventory, bibit, dan juga wrap. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin di modul purchase. Untuk screen saya udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah. Oke. Jadi untuk modul purchase, saya harus masuk dulu ke modulnya. Di sini saya akan mencoba untuk membeli bibit dengan pertama-tama untuk request quotation ke vendornya. Untuk vendornya untuk PT Bibit Unggul Indonesia. Lalu untuk currency-nya IDR dan juga untuk produknya itu bibit. Net price 10.000. Di sini kita akan coba untuk beli katakanlah 10 bibit. Nah, dengan jumlah 100.000. Di sini kita akan confirm order. Nantinya sebelum di-receive, bibit tersebut akan terlebih dahulu masuk ke accounting untuk dilakukan pengecekan. Lalu setelah kita lakukan pembelian bibit, di sini kita akan coba untuk melakukan pembelian plastik. Di sini kita akan new
request for quotation lagi. Untuk plastiknya adalah PT Plastik Package Indonesia Jaya. Di sini untuk plastiknya menggunakan plastik laminate dengan quantity sebesar 1000 dengan unit price-nya di 5.000. Lalu kemudian kita akan confirm order, lalu kita akan send PO-nya by email. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut pada modul accounting. Terima kasih. Halo, saya Trisna dari tim accounting. Pertama-tama saya akan menjelaskan proses pembayaran ke dua supplier utama kita, yaitu PT Plastik Package Indonesia Jaya dan juga PT Bibit Unggul Indonesia. Setelah tim purchasing membuat purchase order untuk kebutuhan plastik dan bibit, kemudian tadi barangnya juga telah dikonfirmasi oleh tim inventory bahwa telah diterima. Untuk selanjutnya kita pilih vendors, kemudian kita pilih PT Bibit Unggul Indonesia. Kemudian ini untuk PO yang telah dibuat oleh tim purchase kita. Kemudian kita cek ya. Untuk confirmation date-nya tanggal 19 Juni, expected arrival-nya tanggal 20 Juni, tapi telah dikonfirmasi bahwa telah diterima di hari yang sama. Untuk barangnya ada bibit, kuantitinya 10, apakah telah diterima? Sudah sesuai ya. Oleh yang dikonfirmasi, kemudian kita bisa klik create bill. Oke, nah di sini kita bisa tulis bill date-nya tanggal disamakan ya, misalnya di sekarang tanggal 22 Juni, kita buat 22 Juni. Dan kita pilih immediate payment. Oke, kemudian kita klik confirm. Untuk selanjutnya kita register payment. Kemudian di sini sudah sesuai semuanya, lalu kita klik create payment untuk mencatat pembayaran yang dilakukan. Oke, selanjutnya sama juga untuk yang PT Plastik Package Indonesia Jaya, kita klik, kemudian kita cek untuk purchase-nya, ini untuk PO yang telah dibuat oleh tim purchase kita. Kemudian kita konfirmasi untuk confirmation date-nya tanggal 19 Juni, expected arrival-nya juga di hari yang sama. Dan juga telah dikonfirmasi ya bahwa barangnya telah diterima di tanggal yang sama dengan jumlah yang sama, yaitu 1000 piece ya. Kemudian total 5 juta untuk taxes-nya, di sini kita tambahkan pen out. Lalu kita create bill. Kemudian untuk bill date-nya, misalkan untuk sekarang tanggal 22 Juni, kita klik juga 22 Juni. Dan kita klik confirm. Lalu kita register payment. Sesuai, sudah dicek semuanya, lalu kita create payment untuk mencatat pembayaran yang telah dilakukan oleh company kita, Femata Banana. Oke, untuk selanjutnya yang tadi hasil panennya adalah 100 sisir pisang, tapi kemudian kita kurangi 10 lagi karena itu damage gitu ya, 10 lagi karena hilang. Jadi total yang dihasilkan di minggu ini adalah 80. Karena modulnya tidak terintegrasi, maka saya menginformasikan kepada Ibu Mestika untuk diinput secara manual di Good Receipt. Ya, sebanyak 80 sisir pisang. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, atas informasi dari bagian manufaktur terkait penambahan 80 unit pisang, kita menuju ke products. Lalu kita cari finish good. Saat ini yang on hand itu sejumlah 901 unit pisang. Lalu terdapat penambahan 80 unit pisang dari hasil proses manufaktur. Kita coba tambahkan manufaktur, kita coba cek kembali untuk penambahan pisangnya. Kita pergi ke products, lalu kita cari raw material untuk
pisang. Sorry, kita cek raw material. Pisang Cavendish ini ya. Ya. Saat ini posisi on hand untuk pisang Cavendish dari proses manufaktur sebelumnya terdapat 89 sisir, perlu dilakukan penambahan kembali sejumlah 80 pieces untuk 80 sisir untuk pisangnya. Untuk itu kita lakukan penambahan pisang Cavendish sebanyak 80. Atas informasi dari bagian manufaktur, kita coba untuk melakukan penambahan untuk produk pisang Cavendish. Kita cari raw material untuk pisang Cavendish. Kita cek saat ini posisi on hand-nya sekitar 80 sisir. Kita perlu kembali melakukan penambahan sebanyak 80. Kita bisa klik untuk update quantity Di new. kita lakukan penambahan sejumlah 80 prosesnya. Oke, baik. Baik, untuk proses penambahan inventory dari proses manufaktur, tadi kita sudah mendapatkan info kalau perlu ditambahkan kembali sebanyak 80 sisir untuk pisang. Kita bisa cek di produk, lalu kita klik raw material. Pisang Cavendish posisi on hand sebanyak 160 sisir, lalu kita perlu lakukan update quantity dengan penambahan sebanyak 80, jadi jumlahnya menjadi 240 ya untuk saat ini. Kita cek kembali setelah penambahan 80 apakah posisinya sudah bertambah. Kita klik material. Baik, nah di sini dapat diketahui bahwa setelah penambahan sebanyak 80 sisir, jumlah untuk pisang Cavendish-nya menjadi 240 sisir. Baik, untuk selanjutnya apa, Ci? Sorry. Bagian maintenance. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses maintenance. Modul maintenance kita bisa pergi ke inventory, lalu maintenance, lalu untuk maintenance untuk pencucian mesin coating terdapat satu proses. Kita coba klik. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan new request untuk maintenance mesin coating. Equipment-nya kita pilih mesin coating, lalu request date-nya di tanggal sekarang. Untuk maintenance tab-nya kita pilih yang preventif karena prosesnya masih proses maintenance. Lalu tim maintenance mesin pencucian dan coating sudah sesuai. Lalu yang bertanggung jawab Mestika Maintenance, schedule date-nya kita agendakan di tanggal 20. Lalu durasinya 2 jam. Apakah proses ini berulang? Kita jadwalkan iya untuk bulanan sampai dengan kita proses bulanan saja. Prioritasnya tinggi karena harus dijalankan. Setelah itu kita proses saja. Kurang lebih seperti itu prosesnya untuk proses maintenance. Kita cek kembali untuk maintenance. Nah, di sini karena tadi terdapat satu permintaan kembali untuk maintenance, sehingga jumlah maintenance yang harus dilaksanakan untuk maintenance mesin pencucian dan coating dari sejumlah 1 menjadi 2. Kurang lebih seperti itu.
Next. Aku ya. Selanjutnya saya Farah sebagai CRM dari Permata Banana akan melanjutkan ke modul CRM. Di modul CRM ini PT Permata Banana bisa memasukkan penawaran dari customer yang ingin membeli dalam jumlah besar. Sebagai contoh di sini kita bikin new, kita ada tawaran dari PT Kyoto Banana untuk membeli sebanyak 150 sisir setiap minggu. Di sini kita update menjadi penawaran 150 sisir per minggu. Nah, kemudian expected revenue-nya adalah sebesar 150 kali 30 berapa ya? Lupa. 45. Oh iya benar. Oke, ulang-ulang. Kemudian saya Sarah sebagai CRM dari PT Permata Banana akan melanjutkan ke modul CRM. Di modul CRM ini kita bisa mendaftarkan penawaran dari customer yang ingin membeli dalam jumlah besar. Contohnya di sini kita klik itu, kita memasukkan ada penawaran dari PT Kyoto Banana. Nah, Kyoto Banana ini ingin membeli sebanyak 150 sisir per minggu dan akan diberikan 150 sisir per minggu dengan expected revenue sebesar 45 juta. Nah, setelah dimasukkan, di sini kita bisa update activity dari Kyoto Banana ini sendiri. Contohnya di sini jika mereka ingin melakukan meeting dengan Permata Banana, kita bisa update di sini. Kemudian kita klik new. Dan PT Permata Banana dan Kyoto Banana akan melakukan meeting di tanggal 20. Kemudian di sini kita save. Maka pada linknya nanti akan terlihat kalau kita ada next meeting tanggal 19 Juni. Nah, jika Kyoto Banana sudah oke dengan penawaran yang kita berikan, kita bisa langsung klik done untuk mendaftarkan PT Kyoto Banana sebagai customer dari Permata Banana. Kemudian saya akan melanjutkan ke modul sales. Di sini saya ubah akunnya menjadi Farah Sales. Nah, di sini kita akan membuat sales order dari PT Kyoto Banana yang tadi sudah didaftarkan. Klik new, kita pilih Kyoto Banana. Kemudian karena mereka membeli sejumlah 150 sisir, maka harganya adalah paket pohon pisang seharga 30.000. Sini kita update di sini 150 sisir. Nah, harganya akan 4,5. Nah, setelah itu pastikan bahwa ini dari warehouse finish goods. Nah, kemudian kita akan confirm quotation ini untuk menjadi sales order. Nanti kita bisa mengatur pengirimannya untuk pembelian dari Kyoto Banana ini sendiri yang akan di-approve oleh tim inventory. Di sini delivery ordernya kita akan masuk ke modul fleet untuk penjelasan bagaimana persiapan armada truk untuk pengiriman produk kepada pembeli, terutama dalam pembelian besar seperti Kyoto Banana ini. Terima kasih Mbak Farah. Selanjutnya saya akan masuk ke modul fleet. Untuk modul fleet, saya terlebih dahulu harus log out dulu dari modul yang sebelumnya. Jadi ini kita udah masuk ke
modul fleet, di mana kita akan mempersiapkan mobil untuk pengangkutan pisang yang sudah kita siapkan. Jadi untuk model vehicle-nya di sini kita akan melakukan pembuatan model gitu ya, yang mana udah kita siapkan. Kita akan menggunakan truk Hino berwarna hijau. Lalu untuk drivernya di sini sudah ada beberapa driver dan juga kategori vehicle-nya di sini truk. Nah, untuk pembuatan mobil tersebut selanjutnya akan diregistrasi. Lalu kalau misalkan harusnya sudah masuk ke vehicle yang akan disiapkan dalam pengantaran pisang-pisang tersebut. Di sini juga sudah kita siapkan purchase value-nya, registration date-nya, fleet manager-nya, serta driver-nya, serta assignment date-nya. Mungkin kalau dari modul fleet seperti itu dalam mempersiapkan armadanya. Selanjutnya adalah proses penjualan ke customer, yaitu Superindah Supermarket. Setelah barang dikirim ke customer melalui delivery order, kita masuk ke menu sales, lalu kita pilih orders. Di sini ada satu sales orders yang to invoice, kita bisa klik. Lalu kita cek untuk order date-nya 19 Juni, immediate payment. Lalu untuk quantity-nya ada 1.200, tapi yang di-invoice-kan hanya 300. Lalu kita klik create invoice, kemudian untuk opsi ini kita pilih regular invoice, lalu klik create draft invoice. Selanjutnya kita masuk ke menu accounting. Di sini kita cek sudah masuk ya untuk invoice-nya dalam posisi draft, lalu kita bisa klik. Untuk invoice date-nya kita pilih tanggal hari ini, kemudian immediate payment. Teks sudah sesuai, lalu 25 juta, di sini kita klik confirm. Oke, lalu kemudian kita klik register payment. Lalu kita klik create payment. Kemudian untuk melihat hasil akhir dari seluruh transaksi ini, kita masuk ke menu reporting, lalu kita pilih profit and loss. Kemudian di sini kita pilih yang all posted entries, terus kemudian start date-nya. Mungkin misalkan kita mau melihat nih seluruh penjualan kita dari awal bulan gitu ya, 1 Juni sampai dengan 30 Juni misalkan gitu. Dari semua jurnal, selalu kita klik print. Ya. Berikut merupakan income kita yaitu 97 juta, lalu untuk expense-nya ada 55 juta sehingga menghasilkan profit sebesar 41.555.000. Kita juga bisa mengecek balance sheet kita. Misalkan untuk start date-nya sama ya di 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Lalu kita klik print. Ya, di sini terlihat balance ya. Untuk asetnya ada 263 juta, termasuk dari piutang usaha, peralatan pertanian, account payable. Kemudian untuk liability-nya di sini ada hutang usaha 227 juta, kemudian untuk hutang pihak ketiga ada 5.550.000. Terima kasih.